Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang di CBH. Selamat hari Senin. Selamat mengawali hari pertama hari kerja minggu ini. Hari ini tanggal 20 Oktober 2025. Jadi sudah berapa? 8 hari lah kurang lebih berlalu sejak hari yang menyakitkan. Selepas kita dipastikan harus mengubur mimpi kita lolos ke Piala Dunia setelah 2 kali kalah dari Saudi dan Irak ya. Dan selepas itu pula ada dinamika dengan pergantian pelatih. Sebenarnya bukan pergantian pelatih tapi ya pemecatan lah ya biar gampang gitu ya. Tim kepelatihan Belanda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert itu didepak atas mutual consent, jadi kesepakatan dari kedua belah pihak pada hari Kamis ya. Sejak saat itu berarti sudah berapa? 6 harian kurang lebih ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari 5 hari itu sudah kosong. Jadi ini ibaratnya kapal ini tidak ada nahkodanya ya. Ya walaupun tentu para pemain juga sudah mulai sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing di klub, baik di Super League maupun juga di luar Indonesia. Ada yang di Thailand, di Eropa dan juga di Amerika Serikat ya. Tentunya ini ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia, mengingat agenda-agenda tim nasional yang sudah menunggu. Memang terasanya sepertinya lama ya. AFF masih 8 bulanan lagi, bulan Juli tahun depan. Bahkan Piala Asia seolah-olah masih 2 tahun lagi, 2027 kan. Tapi sekarang ini sudah akhir 2025 dan nanti perhelatan itu bulan Januari awal 2027. Jadi kalau kita hitung-hitung itu hanya satu tahun 3 bulan lah, bahkan nggak sampai kita akan menyambut Piala Asia. Ke Piala AFF tadi sekitar 8 bulan. Jadi nggak lama lagi, bahkan 21 hari lagi kita akan memasuki international break pertama selepas kegagalan kita lolos ke Piala Dunia. Ya, bulan November nanti ada 2 pertandingan seharusnya. Ada slot yang bisa kita manfaatkan untuk mulai menanam kembali benih-benih semangat dan juga permainan dari tim nasional kita. Oleh karena itu diharapkan kita segera punya nahkoda baru ya. Sekali lagi kita serahkan ke mekanisme PSSI, ESCO, karena secara statuta, secara aturan mereka yang berhak. Ya, meskipun tentunya juga masyarakat, Anda, gua, kita setiap individu, kalau kita percaya ini adalah sebuah sistem demokrasi, juga kita punya hak untuk bersuara. Ya, terserah mau diikutin atau enggak, tapi sih eloknya didengarkan. Nanti tinggal mereka yang menghimpun dari seluruh aspirasi tersebut, lantas mereka akan mengejawantahkannya dalam sebuah keputusan. Nah, sebenarnya hari Jumat lalu kalau nggak salah ya, itu Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah berjanji. Katanya kasih saya 1-2 hari, dari Kamis malah. Kamis atau Jumat lah, lupa gue. Untuk masalah penunjukan pelatih baru ini gitu ya. Tapi ini sudah masuk 4 hari. Ya, kecuali kayak di bank-bank ya atau di instansi itu biasanya hari libur nggak dihitung. Kalau itu nggak dihitung maka ya masih ada besok lah, itu atau paling lama Rabu. Tentunya kita menanti karena itu tadi supaya segera disiapkan tim nasional kita untuk menyambut laga-laga yang sudah nggak akan lama lagi berlangsung. 21 hari lagi teman-teman kita akan memasuki international break. Nah, kemarin sudah gue bahas dalam banyak platform, baik di channel ini maupun juga di TV-TV yang gue diundang. Pilihannya banyak. Ada mulai dari CLBK, Sintayong kembali, kemudian juga ada pelatih baru, kemudian pelatih baru ini pun ada macam-macam kan, udah gue ulas. Nah, di kesempatan kali ini gue akan mengusulkan satu nama lagi yang mungkin ini tidak masuk radar di kita semua nih. Ya, lupakan Louis van Gaal, udah gue ulas berkali-kali ini, bahkan di WhatsApp group juga, ini udah nggak ada lah, dari segi analytical juga udah nggak masuk. Dari segi informasi yang gue dapat juga langsung dari sana juga memang tidak ada, itu rumor gitu. Tapi tanpa ada konfirmasi pun rasa-rasanya kecil lah kemungkinannya dia untuk melatih.
dan ternyata itu hanya prank. Jadi memang kita ini senang ya untuk dibuai dengan berita-berita yang seksi, karena kan seksi bagaimanapun juga Louis van Gaal punya nama besar lah. Cuman kan kita mesti realistis ya soal kecakapan dia, kesehatan dia, soal gaji dia, soal pengalaman di Asia ini kan semuanya kan boleh dibilang tuh challenging lah seperti itu ya. Jadi ya udahlah, kita yang realistis saja, kembali ke dasarnya dari segi financial cukup nggak, memadai nggak, availability, kemudian pengalaman dia dan lain-lain. Nah, karena kita udah bahas CLBK, Sintayong udah jelas lah ya plus minusnya apa. Kemudian pelatih baru pun ada beberapa yang sudah kita usung. Tadinya sebenarnya ada 2 yang cukup kuat, Timur Kapatse sama Jesus Casas. Tapi Jesus Casas kan dari info terakhir sudah sangat dekat untuk membesut Singapura. Jadi gugur lagi nih, semakin sedikit. Makanya ada yang bilang tuh ngambil keputusan memang nggak boleh terlalu terburu-buru. Tapi juga kalau terlambat, ya hasilnya seperti ini. Ya semakin gak tajam. Maka sisalah salah satu nama yang paling santer digaungkan, yaitu Timur Kapatse. Nah, namun di luar nama-nama ataupun kandidat-kandidat yang pernah kita diskusikan dalam beberapa kesempatan, sebenarnya ada satu nama yang gue bilang tadi agak luput dari pengamatan kita semua. Mungkin sebagian atau 1-2 udah dengar ya. Sosok tersebut punya checklist yang cukup oke lah gitu. Dia berkebangsaan Maroko, berusia 55 tahun, jadi secara usia cukup kekinian gitu loh, nggak old school banget, tapi juga nggak terlalu muda, karena kalau terlalu muda juga kadang-kadang masalah di ruang ganti ini menjadi challenging ya. Kadang-kadang yang merasa usianya nggak terlalu berbeda jauh ini agak nggak mau nurut gitu, agak bandel gitu. Nah ini oke banget, pas usianya sama Sintayong 55 tahun, bulan ini akan 56, hampir sama lah, beda 1 tahun lebih tua. Orang Maroko tadi udah gue sebut ya, dan dia punya pengalaman membesut Yordania itu, dan pernah membawa Yordania juga ke partai puncak Piala Asia tahun lalu menghadapi tuan rumah Qatar, dan kita semua tahu di final seperti apa ya. Mereka sebenarnya kalah terhormat. Ini yang namanya kalah terhormat karena lawan itu Qatar dapat 3 penalti kalau gue nggak salah. Jadi bagus lah dibuat Jordan ini. Dan salah satu juga yang berjasa boleh dibilang untuk mendorong Yordania lolos ke Piala Dunia. Tentunya dari CV dia pernah membesut Yordania, otomatis dia punya pengalaman di kawasan Asia lah, kurang lebih seperti itu. Bahkan dia melatih tim dari Timur Tengah yang notabene adalah selalu menjadi momok buat kita ya, dengan segala macam intrik-intrik dan juga guling-guling dan lain-lain ya. Jadi kita sudah punya serumnya. Ibarat vaksin itu kan diambil dari virus itu sendiri, tapi virus yang dilemahkan ya, mungkin dilemahkan dalam arti ya udah jadi bagian dari kita kan, dikasih gaji ya lu nurut dong sama kita, bantuin kita. Nah ini seperti analoginya tuh seperti vaksin dianya. Plus yang bersangkutan ini, Hussein Amota ini juga pernah bekerja sama dengan direktur teknik kita, Alexander Zayers. Nah ini banyak nih nilai positifnya. Nah secara budget gue nggak tahu, tapi sih kalau kita mikir secara roughly ya, secara kasar, rasa-rasanya ya level Jordania dengan kita secara keuangan mungkin nggak beda jauh, karena ini bukan negara Timur Tengah yang kaya raya seperti Saudi atau seperti Qatar yang biasanya kalau gaji pelatih itu gila-gilaan ya rasa-rasanya. Kalaupun mungkin red cardnya agak tinggi, ya tinggal colek Alexander Zaire saja kan, tolong suruh minta diskon gitu. Ya inilah mungkin gunanya networking Pak Erick Thohir yang ya kita tahu lah cukup bagus. Jadi kita nilai secara objektif, nggak boleh juga kita atas dasar kebencian, agar kita tidak salah langkah lagi. Karena kalau sampai salah langkah seperti kemarin, memilih pelatih dengan alasan yang ngada-ngada, interview pas Natal lah, dia doang yang datang, kemudian kesamaan bahasa, which is sudah terbukti itu tidak menjadi faktor utama, lalu budaya, udahlah itu nggak usah kita dibodoh-bodohin. Masyarakat itu tidak bodoh lah untuk hal seperti itu. Kita tahu, pilihlah pelatih yang tadi itu ada dasar argumennya, ada kecakapannya, ada korelasinya, supaya jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Silahkan diskusi dengan siapa aja, dengarkan masyarakat, tapi nanti ya kalian silahkan memutuskan berdasarkan berdasarkan mungkin penilaian yang benar-benar sesuai dengan fakta ya. Jadi sejauh ini itu adalah beberapa opsi dalam memilih nahkoda baru tim nasional kita. Mulai dari yang pertama ada CLBK ya, kalau gue jujur sih
paling favor ke Sintayong. Kenapa? Karena itu tadi bukan soal suka nggak suka. Gue sudah jelaskan dalam beberapa kesempatan, secara logistik lebih murah, sudah mengenal sepak bola kita, pemain juga sudah paham dan lain-lain, exceptionnya tinggi, dan udah tinggal gengsi aja turunin dan singkirkan orang-orang yang suka yang menjadi ruda dalam daging. Tapi ya kembali lagi, kalau memang pun nggak mau Sintayong atau CLBK, maka ada pelatih-pelatih baru tadi yang kalau menurut kita semua itu cukup cakap dan sesuai fit in untuk tim nasional kita. Ada Timur Kawatse, ada juga Hussein Amota, dan mungkin juga ada alternatif lain yang kita nggak tahu. Karena sempat selentingan gue dengar katanya, ya ini katanya nih masih A3 lah, bukan not even A2 atau A1, itu katanya Jordi Cruyff mau turun gunung, katanya ya. Ini nggak tahu juga kalau memang benar apakah statusnya ad interim untuk November sambil mungkin Pak Erick Thohir mencari pelatih yang sebenar-benarnya atau seperti apa, kita nggak tahu ya. Oke, mari kita diskusi sehat, biasakan kita untuk mengutarakan pendapat, untuk memperkaya pemikiran-pemikiran kita, supaya juga membantu mungkin mudah-mudahan ya federasi dalam mengambil langkah yang tepat untuk memilih pelatih, supaya kita tidak tersandung di kompetisi-kompetisi yang sudah menunggu, diantaranya AFF bulan Juli dan juga Piala Asia Januari-Februari 2027. Nah itu dia teman-teman, round up gua mungkin ini akan menjadi bukan penutup ya, tapi top of the cake ya dari serangkaian kandidat pelatih yang mungkin saja akan dipilih federasi. Kita akan tunggu karena seharusnya sih kalau menurut janji ya harusnya 1-2 hari ini udah ada keterangan. Tapi apapun itu kita tunggu ya, ketika nanti dipilih mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin juga sesuai, ya mari kita dukung sama-sama. Semoga tim nasional kita tetap berjaya, semakin baik dan bisa berprestasi dengan pemilihan pelatih yang tepat. Terima kasih teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar, tinggalkan komen kalian di kolom komentar di bawah. Semoga hari kalian menyenangkan dan adios.